Hai para pencari ilmu, ketemu lagi di Belajar TKD. Tahu nggak sih, dalam waktu dekat ini pemerintah akan membuka lowongan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Nah, apa sih sebenarnya PPPK itu? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang biasa kita kenal sebagai ASN, terdiri dari dua kelompok, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, PPPK sendiri adalah pegawai pemerintah yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Lalu gimana dengan hak PPPK? Apakah sama dengan hak yang diterima PNS? Seperti yang kita tahu, PNS memiliki 5 hak, yaitu gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK hanya memiliki 4 hak, yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Terus, kalau kita lolos dan keterima jadi PPPK, berapa sih gaji yang akan kita peroleh? Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, disebutkan bahwa gaji dan tunjangan untuk PPPK berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Artinya, gaji dan tunjangan PPPK akan sama dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS. Lalu gimana sih sistem seleksi penerimaan PPPK? Apakah mirip dengan seleksi CPNS? Tahapan seleksi PPPK berdasarkan Permen PAN RB nomor 4 tahun 2019 terdiri dari 3 tahap. Pertama, seleksi administrasi. Seleksi ini dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen si pelamar. Kedua, seleksi kompetensi. Seleksi ini terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural yang menggunakan sistem CAT atau tes berbasis komputer. Pelamar dinyatakan lulus seleksi ini jika memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan. Ketiga, seleksi wawancara. Seleksi ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas pelamar dengan menggunakan sistem CAT atau tes berbasis komputer. Jumlah soal dan pembobotan nilai seleksi kompetensi dan seleksi wawancara adalah sebagai berikut. Untuk seleksi kompetensi, kompetensi teknis terdiri dari 40 soal. Jika benar bernilai 3 dan jika salah bernilai 0. Kompetensi manajerial terdiri dari 40 soal. Jika benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0. Kompetensi sosio-kultural terdiri dari 10 soal. Jika benar bernilai 2 dan jika salah bernilai 0. Sementara itu, untuk seleksi wawancara berbasis komputer terdiri dari 10 soal. Jika benar bernilai 3, 2, dan 1, serta jika tidak dijawab bernilai 0. Peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif jika nilai seleksi kompetensi paling rendah 65 dan seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Artinya, untuk kompetensi teknis, peserta harus menjawab benar paling sedikit 14 soal dari 40 soal yang tersedia. Selain itu, peserta juga harus memenuhi nilai ambang batas wawancara paling rendah 15. Nah, gimana? Udah paham kan? Ayo persiapkan dirimu untuk mengabdi kepada negeri. Sampai jumpa.